Halo teman-teman, kali ini saya akan bahas 5 sebab mengapa kita sulit rezeki bahkan kita tidak kaya. Namun setelah 5 sebab ini kamu perbaiki, Allah akan mudahkan semua urusanmu. Ini ilmu pasti, simak videonya sampai selesai. Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya di sini Bagus Baraja di channel Gus Baraja. Senang bisa terus update setiap hari jam 9 malam. Insya Allah jam 9 malam ini bagus banget untuk kamu dengarkan setiap keilmuannya dan itu menjadi sugesti ilmu keberlimpahan. Namun sebelum saya bahas materinya kali ini, saya ingin sampaikan 2 hal dulu. Yang pertama, ajakan saya agar kamu bisa ikut bergabung di seminar online yang saya adakan dengan tema financial healing atau luka batin terkait finansial. Kita akan atasi di sana. Kita akan sembuhkan luka batinmu terkait finansial secara online ya. Acaranya di hari Kamis, tepatnya tanggal 31 Agustus, mulai dari setengah 8 malam sampai selesai. Jadi segera daftarkan diri kamu dan untuk mendaftarannya langsung klik landing page yang ada di deskripsi. Dengan infak sebahagianya, semampunya, seikhlasnya. Segera daftarkan diri kamu. Kemudian yang kedua yaitu seminar offline yang saya adakan di Trawas tanggal 22, 23, dan 24 September. Ini Spiritual Abundance Bootcamp 3 hari 2 malam bersama saya. Tepatnya nanti di Trawas ya, full terapi, full ilmu yang akan bisa kamu dapatkan di sana terkait ilmu keberlimpahan, ilmu kebahagiaan, ilmu sukses, ilmu kaya. Jadi segera daftarkan diri kamu selama 3 hari 2 malam loh ya. Untuk pendaftarannya langsung hubungi nomor WA-nya Mas Roni yang tertera di layar monitor atau klik link WA yang ada di deskripsi. Baik, teman-teman, senang sekali bisa menjumpai kamu dengan kondisi yang sehat insya Allah, yang bahagia insya Allah. Dan saya doakan setiap siapapun yang merasa sakit fisiknya, Allah angkat sakitnya dan Allah ganti dengan kesembuhan. Amin. Kemudian yang merasa bingung hatinya, Allah tenangkan. Kemudian yang ngerasa sedih, Allah bahagiakan hatinya. Amin ya rabbal alamin. Kali ini saya akan bahas 5 hal, 5 sebab yang membuat hidup kita semakin sulit, rezeki semakin sempit, kemudian membuat hidup menjadi semakin tidak bahagia pastinya ya. Ada 5 hal dan dari 5 hal ini saya akan jelaskan sesingkat mungkin, sejelas mungkin, dan semoga ketika kamu sudah memahami 5 hal ini, kamu bisa rubah di dalam mindsetmu, di dalam keseharian kamu. Yang pertama, Anda harus tahu dan harus sadar bahwa sebenarnya kita itu lebih sering memikirkan sesuatu yang tidak kita inginkan. Sehingga menurut saya kita ini tidak benar-benar mencintai apa yang kita inginkan. Karena standar yang kita inginkan itu adalah sesuatu yang kita pikirkan berulang. Orang kalau misalkan yang dia inginkan ya, yang dia inginkan adalah kebahagiaan, kesuksesan, mestinya yang difikirkan secara berulang itu adalah sesuatu yang membahagiakan, sesuatu yang bisa membuat dia sukses. Ya, karena kalau kita memikirkan atau lebih sering memikirkan sesuatu yang terbalik dari itu atau kebalikannya, maka sejatinya kita tidak cinta pada apa yang kita inginkan. Karena standar cinta itu karena difikirkan berulang. Sama seperti layaknya Anda mengatakan cinta kepada istri Anda atau kepada suami Anda, tetapi realitanya di dalam pikiran Anda orang lain, bukan pasangan Anda. Maka sebenarnya itu menjadi kemunafikan sebenarnya. Jadi standar cinta itu karena difikirkan berulang. Maka fikirkan berulang apa yang Anda inginkan. Karena sebenarnya musuh terbesar manusia itu cuma satu, yaitu rasa takutnya sendiri. Kalau kita masih terus dalam ketakutan dan tiap hari memikirkan ketakutan, maka sejatinya ketakutan itulah yang kita inginkan. Teman-teman bisa tarik kesimpulan di sini dan bisa cek langsung ke dalam perasaan Anda, sebenarnya apa yang Anda pikirkan secara berulang di sini. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua yaitu karena memiliki doktrin yang negatif yang menolak kekayaan di masa lalu. Ini doktrin ini adalah sebuah informasi sehingga membentuk menjadi keyakinan di dalam diri kita. Doktrin tersebut misalkan cari uang itu susah. Ini informasi ini biasanya kita dapat dari orang-orang terdekat kita yang kita anggap bicaranya bisa kita percaya. Katakanlah itu orang tua kita. Padahal kita nggak tahu, karena orang tua mengatakan seperti itu juga karena sebab doktrin atau dogma di masa lalu yang boleh jadi didapat oleh orang tuanya atau didapat dari orang tuanya. Doktrin inilah yang bisa menyebabkan, kalau itu menjadi keyakinan ya, yang bisa menyebabkan kita jadi
jauh dari rezeki, jauh dari kata kaya. Ya, doktrinnya tidak hanya cari uang itu susah. Ada juga yang mengatakan bahwa ketika saya punya banyak uang, nanti saya sombong. Bayangkan tuh, orang kaya sombong, orang kaya itu pelit, orang kaya itu jahat sewenang-wenang. Ini informasi pasti pernah kita dapatkan di masa lalu. Sehingga kita meyakininya. Kalau kita meyakininya, maka sejatinya kita menjadi orang yang sebenarnya nggak mau kaya. Maka saya tidak heran kalau jauh dari kata kaya, bahkan rezekinya segitu-segitu aja, bahkan sedikit sekali rezekinya. Karena rezeki itu tergantung mindset. Saya pernah jelaskan bahwa rezeki itu penyebab utamanya karena sebab mindset. Kalau mindsetnya benar, rezekinya juga insya Allah akan benar dan berlimpah. Jadi doktrin di masa lalu itu sangat mempengaruhi kondisimu hari ini, bahkan akan mempengaruhi bagaimana nanti kondisi masa depanmu. Ya, yang kedua itu doktrin. Kemudian yang ketiga ini memiliki luka batin secara finansial. Kebetulan nanti saya buat seminarnya hari Kamis tanggal 31 Agustus. Saya kasih gambaran kecilnya di sini ya, bahwa kalau kita memiliki luka batin secara finansial itu sebenarnya sama dengan kita itu sebenarnya malah ingin hidup itu semakin sulit. Luka batin secara finansial gambarannya adalah mungkin kita pernah dihina oleh orang kaya sehingga muncul sebuah keyakinan bahwa ketika kita kaya nanti kita akan memperlakukan orang sama, yaitu menghinanya dan lain sebagainya. Masih banyak lagi ya. Kemudian contoh berikutnya luka batin terhadap finansial juga adanya sebuah keyakinan di dalam diri bahwa orang kaya itu cenderung menindas. Nah, ini kan akan membentuk menjadi keyakinan yang sejatinya keyakinannya adalah kaya menjadi sebab orang bisa menindas. Kita banyak nggak sadar. Selama ini mungkin saya bicara tentang luka batin terkait tentang konflik di masa lalu. Tetapi ada juga yang disebut dengan luka batin terhadap finansial. Jadi itu menjadi penghalang penentu karena itu berhubungan dengan apa yang kita pikirkan sehingga membentuk menjadi energi. Keyakinan kita itulah yang akan Allah wujudkan. Apa yang kita yakini itulah yang akan datang kepada kita. Maka jika kita meyakini bahwa kekayaan itu menjadi sebab mudarat, sebab keburukan yang kita lakukan, maka sejatinya kita tidak menginginkan kekayaan. Tapi kalau kita bersahabat dengan kekayaan, senang dengan kekayaan, mencintai kekayaan, sehingga berprinsip bahwa dengan kaya saya bisa menjadi manusia yang lebih baik, dengan kaya saya bisa berbagi, dengan kaya saya bisa mendekatkan diri kepada Allah, itu sudah nggak ada masalah dengan batinnya, nggak ada masalah dengan prinsipnya. Jadi luka batin secara finansial ini harus benar-benar diatasi. Mungkin katakanlah singkatnya mental block ya. Tapi mental block itu kan luas, banyak. Berbicara tentang finansial, salah satu penyebabnya adalah karena kita punya prinsip di masa lalu sehingga menjadi keyakinan di dalam diri kita tentang finansial. Maka perbaiki sudut pandangmu tentang finansial, sudut pandangmu tentang kekayaan. Kalau sudah kamu perbaiki sudut pandangmu tentang kekayaan, di situ Allah berikan kemudahan. Karena apa? Karena setiap yang kita yakini itu memiliki energi dan energi tersebutlah yang akan menarik kejadian di dalam hidup kita. Ya kalau baik, baik, kalau buruk ya buruk. Kalau kaya ya kaya, kalau miskin ya miskin. Sesimpel itu, ya sesimpel itu. Tetapi realitanya semua itu mengendap di dalam bawah sadar. Jadi sugesti harus diperbaiki pula dengan sugesti. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat yaitu karena kurang syukur, dengan kata lain hidup isinya setiap harinya hanya diisi dengan keluhan, malah menyalahkan orang lain biasanya. Anda tahu, berbicara tentang energi, sekali lagi tentang energi lagi, bahwa ketika kita banyak keluhan, sejatinya kita menarik keluhan itu datang ke dalam kehidupan kita. Pernah mungkin Anda mendengarkan orang lain mengatakan, atau mungkin Anda sendiri yang mengatakan, kenapa ya hidup saya kok semakin sulit? Hari demi hari malah kesulitan terus yang datang dalam kehidupan saya. Saya ini adalah orang yang tidak bisa apa-apa. Saya ini miskin, saya ini apapun itu ya yang negatif ya. Karena semakin saya ucapkan begitu energinya sangat gak bagus. Jadi ketika kita banyak keluhan, kita menggambarkan kesulitan di pikiran kita menyebutkan sesuatu yang buruk, yang sifatnya mengeluh, itu menjadi penghambat rezeki kita. Jelas banget. Bahkan dipertegas oleh Allah di dalam Al-Quran. La in syakartum la azidannakum. Ilmu syukur ini adalah ilmu daging induk dari semua keilmuan. Sehingga meskipun secara berulang saya sampaikan tentang ilmu syukur, tapi belum tentu kita bisa memahami ilmu syukur yang sebenarnya. Karena syukur itu tidak hanya bicara tentang apa yang kita ucapkan, atau yang sering kita ucapkan, Alhamdulillah, tetapi juga bicara tentang rasa. Tapi perlu diketahui bahwa Alhamdulillah yang kita ucapkan itu sebenarnya mampu memframing kondisi psikisnya kita. Namun yang terpenting, syukur yang saya maksud adalah benar-benar mampu dan bisa merasakan
keberadaan diri, keberadaan nafas, keberadaan kesehatan, keberadaan eksternalnya kita, apa yang kita miliki, harta, kasih sayang, orang-orang tercinta, apapun yang kita dapatkan. Jadi sekecil apapun anugerah dari Allah, sesederhana apapun yang sudah Allah berikan, wajib kita untuk mensyukuri karena kita punya impian di masa yang akan datang. Bahkan hanya dengan memahami dan mempraktekkan ilmu syukur, semua masalah akan terlewati dengan sendirinya. Berbicara tentang rezeki, salah satu sebabnya kenapa rezeki kita menjadi sempit, sulit untuk kita dapatkan, yaitu karena hari-hari kita isi dengan keluhan dan menyalahkan orang lain. Seharusnya lebih introspeksi diri atau melihat di mana letak kekurangan saya sehingga saya bisa memperbaiki. Itulah syukur. Kemudian yang kelima, yang terakhir ini, yaitu karena kurang dalam sedekah. Kurang yang saya maksud bukan berbicara nominal atau banyaknya sedekah, tetapi lebih kepada konsisten menjaga persentase, di mana yang harus kita sadari bahwa ada rezeki orang lain di dalam rezeki kita, atau ada hak orang lain di dalam rezeki kita. Minimal, seminimal-minimalnya adalah 2,5%. Tapi kalau Anda ingin lebih, rezeki Anda ingin dilimpahkan oleh Allah, mulailah dari 5%. Dari apa? Dari apa yang sudah kita dapat. Misal hari ini Anda dapat rezeki 1 juta, maka keluarkan 5% atau 10%-nya. Misalkan hari ini hanya 100.000 yang Anda dapatkan, ya keluarkan secara konsisten 5-10%. Kamu perhatikan 1 bulan saja Anda praktekkan 5 hal ini, kamu perhatikan baik-baik ya, rezekimu akan berubah dan ketenangan serta kebahagiaanmu akan berubah. Jadi celah orang atau sebab orang atau kita, rezeki kita menjadi sempit, rezeki kita jadi sulit untuk kita dapatkan, bahkan hidup kita menjadi nggak karu-karuan, penuh dengan masalah. Sebabnya ada 5 yang tadi saya sampaikan. Saya rangkum, yang pertama yaitu tidak benar-benar mencintai yang diinginkan. Karena ukuran cinta adalah apa yang paling sering kita pikirkan dan kita fokuskan. Kemudian yang kedua, kita memiliki doktrin di masa lalu. Doktrin yang negatif terkait tentang kekayaan. Informasi-informasi yang kita yakini yang menolak tentang kekayaan. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, kita memiliki luka batin terkait tentang finansial. Itu adalah sebuah prinsip juga yang ada di dalam bawah sadar atau pengalaman hidup yang membuat kita menolak kekayaan. Kemudian yang keempat, karena banyaknya mengeluh, jadi harus bersyukur. Kemudian yang kelima, mulai perbaiki pola sedekah Anda. Terima kasih, semoga ini bermanfaat dan semoga ini menjawab pertanyaan kamu kenapa hidup semakin sulit dan rezeki semakin sempit. Semoga bermanfaat. Sekali lagi, saya undang kamu untuk mengaktifkan tombol magnet uangmu dengan cara membersihkan luka batin terkait finansial atau menyembuhkan luka batin terkait finansial yang akan saya adakan tanggal 31 Agustus secara online di Zoom meeting. Untuk pendaftarannya langsung klik landing page yang ada di deskripsi. Terima kasih, sampai ketemu di video berikutnya. Semoga bermanfaat. Saya Bagus Baraja, Al-Fakir Ad-Dhaifilullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.